Ratan. Coba Anda browsing ya, nanti cari grup-grup Jawa Suriname, itu asik-asik. Kasimek namanya, pokoknya search Kasimek Suriname. Lagu ini lagu Jawa. Apa jenenge? Hosband. Kasimek Hosband, lagunya piye? Pokoknya orang Suriname aja menguri-uri kearifan lokal kita, padahal dia tidak pernah ke Pulau Jawa. Tidak pernah ke sini, tidak lahir di sini, tapi mereka tetap menguri-uri kearifan lokal itu. Dari Kiai Kanjeng kalau ke luar negeri, kalau ketemu orang Suriname itu senangnya luar biasa, dan mereka juga senangnya luar biasa. Dan orang Jawa itu meskipun tidak pernah lahir di Jawa, tidak pernah ke Pulau Jawa, ning persis kelakuannya ngono kae. Nek nganggo jaket ngono kae, rambutnya ngono kae, lagake ngono kae, pokoknya derit lah kayak gitu. Ngawur gitu, sak karepe dhewe. Ketoke halus, nek pas sadis, sadisnya pol-polan nih kayak. Itu orang Jawa. Jadi dulu zaman perbudakan abad 17 itu para juragan di Afrika dan di Eropa, kalau dia dapat budak baru itu diperiksa. Kalau ada orang Jawa di antara budak-budak itu langsung dibebaskan. Pokoknya nek memperbudak orang Jawa. Kuwi ketoke manut ning suatu hari engko nek wis kumat kuwi apa wae dilakoni. Gitu loh. Aku mulane karo wong Jawa iki rawani gitu loh. Soalnya mereka orang Jawa, nek kene lak Jawa kan gitu. Oke. Jadi gitu Pak Busro sementara. Pokoknya itu tanggung jawab pemerintah seperti itu. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim kita minta Pak Busro untuk merespon kearifan lokal ini terutama di wilayah hukum. Setelah itu kita minta Sabran untuk merespon mengenai kearifan lokal ini di wilayah ketatanegaraan dan termasuk hukum ya, Bang ya. Gue kudu iso no. Kudu iso. Pokoknya begitu tak kongkon gue langsung entuk ilmune ngono ya. Ngono kuwi. Anak yang taat itu selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Begitu saya menghormati beliau itu sampai yang terakhir itu ketika KPK menerima 168 pegawai baru. Itu kami sinergi dengan Danjen Kopassus. Mayor Jenderal TNI Pak Agus yang putra Delanggu. Terus kami sampaikan, Pak, boleh enggak pegawai baru KPK ini dilatih disiplin tinggi di Kopassus? Akhirnya boleh dilatih di Batu Jajar selama 2 bulan. Nah, beberapa hari saya menunggu di sana. Di acara itu kami ngundang ada pemusik dari Jakarta yang sekelas Iwan Fals itu. Bulungan. Lirik-liriknya menyentuh sekali. Lalu belum cukup kan? Lalu kami lakukan pendekatan kultural dengan menghadirkan puisi budayawan, menghadirkan ahli pembaca puisi, menghadirkan penulis buku-buku dan seterusnya. Yang tadi saya katakan orangnya itu selalu saya sikapi dengan santun dan apa adanya itu. Nah, beliau datang di sana. Lalu memberikan uraian di depan pegawai baru KPK itu, dan di situ ada beberapa Kopassus aktif. Ikut mendengarkan fatwa-fatwa Cak Nun itu. Dan ada satu perwira menengah Kopassus yang waktu itu belum di ruangan, kemudian diberitahu, Komandan, itu Cak Nun sudah datang. Terus pakai sepatu langsung masuk ruangan. Ini fakta ini, dan saya tidak sebagai orang hukum tidak mungkin lari dari fakta. Biasanya yang lari atau terpaksa lari itu bangsa budayawan itu.
Tapi tentu tidak semua budayawan. Kalau budayawan yang dekat-dekat dengan saya ini ya lumayan jujur lah gitulah. Nah, lalu beliau selama di Kopassus di pelatihan di Batu Jajar itu mengupas lagu Gundul-Gundul Pacul tadi. Nah, teman-teman kantor KPK itu ngomong dengan saya, Pak, ternyata filosofi atau nilai-nilai filosofik dari Gundul-Gundul Pacul itu penuh kearifan, penuh nilai-nilai budaya. Saya baru tahu ini, Pak. Pak Busro juga sudah lama dengar itu. Ya sedikit-sedikit. Jadi kagum dengan penjelasan tentang filosofi Gundul-Gundul Pacul tadi. Maka saya saat tadi bisi-bisi itu mohon kepada beliau supaya dijelaskan. Tapi penjelasannya tidak sempurna. Mungkin grogi ya melihat Fakultas Hukum UI itu. Melihat kampus UI yang kampus tersenior tertua di Indonesia gitu. Sementara beliau tamatan UGM gitu. Yang umurnya lebih junior daripada UII UGM. Apalagi UGM punya makna ganda Universitas Gedung Mantenan. Nah, karena gedungnya disewakan untuk upacara pernikahan-pernikahan. Saya kira pengantar yang menyangkut Cak Nun, sahabat saya yang baik, saya nggak usah tambah panjang-panjang. Saya khawatir nanti dia mutung terus lari gitu loh. Sedang nyusun konsep replik duplik, atau mungkin nggak pakai duplik langsung vonis gitu. Maklum nggak pernah belajar hukum tapi dekat dengan, makanya saya tadi heran kok merintah anaknya tentang hukum. Loh, lesina hukum kapan kowe? Kon anake sak penake dhewe. Agak otoriter ya bapakmu dia. Ya. Ya, betul. Oke. Saya beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu, menemani teman-teman kantor kami, kantor KPK di Kota Gede, untuk mencari sumber-sumber otentik tentang hubungan nilai-nilai kearifan lokal dengan pola pendidikan keluarga dan pengaruhnya terhadap masyarakat Kota Gede dalam relasi-relasi di Kota Gede, sekitar Kota Gede maupun dalam relasi internasional. Program ini memang dibuat oleh KPK, yaitu dengan judul Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga. Hukum kita ini, hukum jelas di Indonesia itu. Tapi di tangan orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum tapi tidak punya modal kearifan. Kearifan itu hanya bisa diterima kalau orang itu ma'rifatullah nanti. Ma'rifatullah itu hanya bisa jika kita kemudian menyatu, embodied antara kesadaran hablum minallah dengan hablum minanas, menyatu. Nah, itu ma'rifatullah. Nah, kalau pemimpin-pemimpin itu bisa seperti itu, maka seperti tadi kayak Pak Kahar Muzakir itu. Pak Kahar Muzakir itu pulang dari Jakarta, mau pulang ke Jogja, tidak punya duit sama sekali. Lalu mendatangi Kiai Mukti. Kiai Mukti itu aslinya Madiun, tetangganya Cak Aunur Rohim ini. PLT dekan ini. Mudah-mudahan jadi dekan. Oh, Dokter Ranyar ada di dekan. Oh. Saya kampanyekan, sudah saatnya Mas Ainur Rohim ini harus jadi dekan. Ya. Nah, kita dorong soal jadi ora jadi, pokoknya kita dorong lah. Tuh, namanya aja Ainur Rohim. Wih, keren. Nah, jadi kembali itu tadi. Saya ingin menggambarkan Pak Kahar tadi. Ketika Pak Kahar itu memimpin UII, tanah wakaf kepada UII itu banyak sekali. Jadi ada korelasi antara pemimpin dengan kepercayaan masyarakat kepada UII. Tanah ini tanah wakaf. Kalau Anda
belum ada yang tahu, ini yang memberikan wakaf Hotel Madukoro. Hotel Madukoro depan ini. Hotel Madukoro ketika waktu masih hidup menemui Haji A.R. Fakhruddin, Ketua PP Muhammadiyah. Tanah ini akan diberikan pada PP Muhammadiyah. Lalu Pak A.R. Fakhruddin bilang, oh mau diberikan, ya matur nuwun. Jazakumullah. Tapi Madukoro menyampaikan, Pak, kalau bisa untuk kampus. Nah, waktu itu PP Muhammadiyah belum punya rencana mendirikan kampus. Karena amanatnya untuk kampus, maka Pak A.R. Fakhruddin menghubungi Pak Kahar Muzakir. Pak Kahar, ada orang mau wakaf tanah untuk kampus. Oh sudah, untuk UI aja. Nah, jadilah ini wakaf ini. Kalau Anda tidak percaya dengan wakaf, yang bolehlah. Ada orang itu wakaf tapi dikatakan, wah terima kasih Bapak ini sudah memberikan wakaf. Orang itu tidak terima. Saya tidak pernah wakaf, tapi wakof. Wah, saking mantapnya, wakof. Biasanya orang-orang Madura itu wakof. Wakof. Orang Madura Pak Mahfud itu pernah saya tanya. Suatu saat ketemu di Jakarta itu, Pak Mahfud kok kakinya agak kurang sedikit. Asam urat ya? Enggak lah. Enggak pernah asam urat ini. Ini asam aurat ini, asam auratnya orang Madura ya gitu itulah. Asam aurat. Sama aurat. Nah, jadi ini saya menggambarkan, kalau hanya bicara kearifan itu tanpa menunjuk orang itu agak abstrak. Nah, yang saya tunjuk sekarang ini, karena ini konteks UI ya, itu Pak Kahar tadi. Sampai sebelum meninggal rumahnya di Kota Gede itu, sekarang sudah roboh kena gempa kemarin. Keluarganya belum ada yang mampu memperbaiki. Lihat saja. Saya dengan Pak Artijo pernah 2 kali ke sana. Pas siang-siang jam 1 habis zuhur. Ada urusan kampus, kami aktivis waktu itu. Kami selain kuliah juga aktif di kampus waktu itu. Ya. Akhirnya sama Pak Kahar nggak boleh pulang. Harus makan dulu. Jadi setiap mahasiswa yang di sana pas waktunya makan, itu mesti disuguh makan, lalu lauknya itu apa adanya itu. Enggak dibeli-belikan macam-macam, apa adanya. Wah, saking ikhlasnya. Kalau enggak mau, dimarahi. Itu marah positif. Coba kalau sekarang ini ada rektor, pernah Pak diundang makan oleh rektor? Pernah pakai duit kampus. Separeng, enggak usah cari-cari rektor. Ini Pak Kahar dulu. Nah, ketika beliau meninggal, yang mengantarkan takziah ke kubur itu Pak On ikut lainnya tuh ya. Jadi persis doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim aja berdoa, ya Allah berilah aku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadikanlah aku ketika nanti meninggal itu buah tutur yang baik bagi generasi berikutnya. Nah Pak Kahar itu salah satunya. Contoh yang lain banyak. Banyak, nggak usah satu persatu. Nanti waktunya habis. Tadi 1 jam lebih sudah Cak Nun, jadi saya nggak akan menandingi. Kesimpulannya apa? Karena ini Fakultas Hukum. Walaupun yang hadir juga di luar Fakultas Hukum banyak, itu bagus juga. Hukum itu tidak akan tegak kalau tidak didasarkan kepada moral. Moral itu tidak ada kalau penegak hukum itu tidak punya wisdom, kearifan, tidak punya budaya-budaya asli, budaya otentik. Budaya otentik itu budaya yang bersumber pada otentisitas manusia, manusia yang fitrah. Manusia yang fitrah itu ialah yang memiliki kolbun, sumber iman, sumber kejujuran, mempunyai akal budi. Wujudnya adalah amal-amal yang bermanfaat. Itu wujudnya. Maka kalau tadi di awal saya mengatakan terima kasih pada Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Grup seperti ini itu nilainya tinggi sekali. Makanya pernah kami undang di ulang tahun KPK setahun yang lalu. Di KY juga pernah. Malah 2 kali ya. 2 kali loh. Karena apa? Pendekatan budaya seperti yang disampaikan musik-musik Kiai Kanjeng ini. Itu mengasah intuisi kita.
Nah, jadi itulah penegakan hukum itu tidak akan berhasil ketika penegak hukum itu tidak sejak awal tidak menyadari pentingnya memiliki kearifan itu, dan kearifan itu tidak bisa lepas dari konsep tentang manusia yang otentik. Nah, sekarang ini banyak manusia yang tidak otentik, ketoke wae otentik, ketoke jujur, ketoke alim, ketoke soleh. Wah, ning kecu. Ning apa? Kecu itu ya orang yang enggak jujur lah. Pembohong dan sebagainya. Setiap pilkada itu bursa pembohong-pembohong. Bursa pembohong-pembohong. Anda punya pikiran sendiri. Kalau jadi anggota DPR didahului dengan money politik, dengan suap, maka berapa dia akan mengembalikan kembali berlipat ganda. Itulah salah satu penyebab kemudian terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Saya dan teman-teman di kantor sangat prihatin dengan situasi parpol sekarang ini. Tetapi parpol tidak boleh kita perlemah, harus kita perkuat. Kalau mau masuk parpol, kita harus kuat dulu. Nah, kami mendorong masyarakat sipil di seluruh Indonesia. LSM itu kami buat program untuk investigasi, untuk advokasi, untuk edukasi dan sebagainya. Supaya LSM ini menemani parpol. Kekurangan parpol itu nanti bisa ditemani oleh LSM ini. Jadi oleh karena itu, pada adik-adik mumpung ini ketemu, orientasi setelah lulus itu tidak harus jadi pejabat. Jadi pejabat kalau nggak kuat, berat. Ya, kalau belum menjabat, belum bisa dikatakan jujur. Cuma belum nyolong itu aja. Jujur dengan belum nyolong itu beda loh. Tapi kalau sudah menjabat, sampai akhir jabatannya bersih, clear, nah itu baru teruji. Iman itu tidak bisa diuji di dalam masjid, di luar masjid. Nah, oleh karena itu maka orientasi Anda itu tidak harus orientasi pejabat. Masyarakat ini harus dijadikan objek untuk sasaran, untuk sekaligus objek untuk kemudian diberdayakan, dan pendidikan-pendidikan yang di UI selama ini itu mampu membawa mahasiswa ke arah sana. Akhirnya saya harus mengucapkan terima kasih kepada panitia. Ini penyelenggaranya mahasiswa nih, Cak Nun. Bukan dekan. Bukan dekanat ya. Bukan dekanat, bukan dosen. Ini dosen ini. Saya juga dosen. Penyelenggaranya mahasiswa. Luar biasa. Nah, luar biasa. Kalau perlu jangan hanya sekali ini aja, mungkin suatu saat kita juga bisa mengundang budayawan yang lain. Nanti saya bantu, apakah itu Kang Sobari. Ini yang saya ajak ini Kang Puji, Ustadz kondang. Tapi dia nggak mau disebut Ustadz. Khawatir nanti kalau disebut Ustadz, lalu masna wasulasa waruba'. Nah, kalau di Jakarta Ustadz itu sedang mengalami degradasi kepercayaan. Karena ada al-ustad, ada al-fustun. Nah, ini masalahnya di situ. Nah, ini Kang Puji itu nggak mau disebut ustad. Namanya Kang itu aja, jadi merayat. Kayak tukang batu aja. Kang Paimin, Kang Paijo. Ini Kang Puji. Mungkin nanti perlu diberi waktu untuk ceramah sedikit, speak gitu loh. Saya tidak akan membantah Cak Nun. Yang disampaikan tadi benar semuanya. Ya, kecuali yang tidak. Yang tidak juga enggak saya akan tunjukkan. Udahlah, saya ikhlas, saya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa berbuat tidak baik, balaslah dengan baik. Padahal ini berbuat baik, jadi harus saya balas dengan lebih baik itulah. Kita doakan mudah-mudahan Cak Nun dengan Kiai Kanjeng ini tidak segera dicabut nyawanya dari bumi pertiwi. Ya, karena misinya luar biasa, jadi bisa paling enggak 80 tahun masih wangun loh ini. Angger saya hudud 80 tahun tak kira saya wangun. Warka'u ma'ar-raki'in. Sekarang saatnya duplik saya berikan kepada saudara jaksa. Assalamualaikum. Tidak ada kebahagiaan melebihi membiarkan diri dihina-hina oleh sahabatnya sendiri. Teman-teman sekalian gini ya, malam ini kalau bisa apa yang dibilang sama Pak Busrom
contoh konkret mengenai betapa wakul ngelimpang tadi itu kalau dihitung ya, orang-orang yang diamanati kita bayar untuk nyunggi wakul, mengantarkan kesejahteraan rohani jasmani kepada rakyat, tapi akhirnya malah diditili dhewe utawa wakulnya digelimpangke atau bahkan dijual dijual ke luar negeri. Dan itu contohnya sangat banyak. Kalau kita ngomong secara kuantitatif mengenai gelimpangnya wakul ini, saya kira Anda tidak akan pernah bisa semangat lagi membangun Indonesia. Karena tingkat korupsi pencuriannya itu surabayan-bayan. Wukeh tenan. Banyak sekali. Bahkan secara resmi saja, APBD misalnya, sebuah kabupaten itu rata-rata 70% itu untuk keperluan birokrasi. Yang untuk rakyat itu cuma 30%. Itu resmi itu. Kuwi wis sing 30% sing diditili meneh. Jadi sebenarnya kalau kita bayangin wakul ngelimpang itu di Indonesia, mungkin secara psikologis kita nggak kuat, tapi mohon anak-anakku, karena Anda yang akan kita serai Indonesia. Aku titipkan Indonesia kepadamu. Jadi pokoknya supremasi di Indonesia jangan supremasi hukum, karena hukum itu hanya output. Supremasinya harus supremasi keadilan. Nah, supremasi hukum, saya tidak akan di sini saya. Wong yang utama hukum kok. Rumah samu nek aku larine njur dihukum. Enggak toh. Kalau supremasi hukum, saya bebas. Saya bebas, saya tinggal menolak semua acara-acara. Saya tidak mau repot-repot blusak-blusuk ngene iki. Wong blusukan wis 30 tahun wis kalah karo sing blusukan isih rong sasi kok. Kowe iki. Dadi aku ora gelem nek hukum tertinggi saya tidak di sini, karena saya untuk apa? Wong saya tidak di sini tidak dihukum kok. Tapi karena supremasi dalam hidup adalah keadilan, maka aku harus di sini. Kalau aku tidak di sini, aku tidak berbuat adil kepada anak-anakku, kepada kakak-kakakku, kepada bapakku, dan kepada seluruh generasi. Aku harus berbuat adil. Gini ceritanya, Rek. Gusti Allah iki nguji kowe, kita ke swarga supaya kamu teruji bahwa kamu tidak akan memalingkan wajahmu dari Allah hanya karena iming-iming surga. Kalau ini surga, ini Allah, Anda jangan ngelihat ke sini, tapi lihatlah ke sini. Kan gitu. Tauhid itu menghadapkan wajahmu kepada Allah. Diiming-imingi surga kayak apapun, kamu tidak akan terpengaruh karena engkau bertauhid kepada Allah. Nah, angel lah. Terus swargane piye, Cak? Loh, ngene lho, kowe iki ora ngerti dagang. Nek kowe golek swarga, mungkin entuk ning Gusti Allah urung karuan ana. Nek kowe golek Gusti Allah, mandeng Gusti Allah, muwajjah ilallah, maka engkau pasti dapat Allah dan engkau pasti dapat surga. Ngono carane. Carane golek bojo yang ngono Ndi, Mam. Ndi. Imam lagi sedih karena kemarin ketemu pacarnya yang sudah punya anak 2 ya. Alah, serapa pemamam. Nasibmu. Nembo ya wis lho Mam, ngono kok isih diangen-angen gitu. Wis ta? Wis isih mesem jajal. Wis mesem. Oh wingi tegang tenan e. Kene ngrobokan wingi ya. Tegang tenan lah kok moro mak bejudul. Oh. Terus langsung romantis kae. Njur wajah piye kae. Kowe Mam wis ora pantes kowe iki ngono-ngono iki. Oke, bismillah. Ojo lamis disambung everything I do.
Oke, ini kemudian Sabrang, saya lapor, jadi Sabrang itu sahabat saya sejak kecil, bahwa dia anak saya itu kan casting dari Tuhan, tapi nanti dia menghadap Tuhan sendirian, saya juga sendirian, jadi anak bapak itu cobaan kata Allah, pada dasarnya, pada hakikatnya nanti begitu kita semua bersama Allah, itu kita ketawa-ketawa sendiri, oh kowe biyen dadi anakku to kan gitu. Oh kowe biyen bapakku to. Wah, kok kowe lho bapakku biyen ngono kuwi. Gitu. Ana kuwi bayi apa sebabe bayi iki nangis kuwi sok-sok ya mergo kaget lho kok kuwi bapakku ngono kuwi. Jarene kuwi jare.
Aku. Oh, iya, oke. Untuk share aja dikit ya, karena saya sama Sabrang ini kan diminta untuk ikut ngurusin U19, kesebelasan U19. Jadi Anda tahu ancaman untuk kemurnian kesebelasan sepak bola di tengah kapitalisme dan perjudian sepak bola kan luar biasa besar. Maka kita kurung benar agar supaya selama mereka masih jadi kesebelasan U19 itu benar-benar terlindung dari faktor-faktor lain. Nah, salah satunya lagunya Sabrang dan Leto akan menjadi Pipe, jelasin sendiri Brang. Karena segera akan launching bersama Indra Safri ya. Dari pertemuan kemarin ya sebenarnya tidak direncanakan, kita memang senang sama U19, kita bikin sebuah lagu yang berjudul Hati Garuda. Terus waktu ngobrol-ngobrol mau dijadikan anthem U19 dan kita dengan senang hati monggo. Terus nanti insya Allah kita launching biar ada di radio, di RBT, di musik online store dan semua hasilnya haknya itu buat U19. Sama sekali nggak ngambil. Wes ini untuk perjuangan urusannya gitu. Oke, masuk ke area tadi, tapi sebenarnya saya mau ngomong sebuah local wisdom ini. Mbok iya mbok ora. Di sini yang udah menikah banyak? Yang belum menikah angkat tangan. Oh, banyak, oke. Kalau untuk laki-laki itu pernah dengar bahwa laki-laki itu dibagi jadi 3 T. Wisdom itu. Ini Mas Imam masuk T yang mana ini? Kalau T yang pertama itu yang sudah menikah dan punya anak, namanya tuwo. Dituakan sama anaknya. Kan gitu, ada yang menuakan, ada yang manggil bapak. Yang kedua sudah menikah belum punya anak, namanya tahu. Karena sudah tahu. Yang ketiga yang belum menikah namanya taek. Guyon om. Ya kualat aku jane ngono ki ora apik. Oke. Wis lah mesake Mas Imam. Jangan menambahi bebannya. Oke. Saya juga punya pendapat sendiri tentang budaya dan kearifan lokal itu. Sebelum kemana-mana saya selalu melihat segala sesuatu yang hidup, yang berkesinambungan pasti punya lingkarannya, pasti punya ekosistemnya, pasti ada jalur cara berpikirnya, jalur pertumbuhannya dan seterusnya. Kalau saya melihat sebuah budaya itu pasti berasal dari paradigma berpikir yang paling dasar. Kemudian ada budaya yang terjalin laku dari konsep paradigma dasar itu, terus kemudian dari hubungan itu kemudian muncul kearifan-kearifan, di mana kearifan-kearifan itu nanti memperbaiki, menambahi paradigma itu lagi menjadi lebih akurat, menjadi budaya yang baru lagi dan seterusnya. Itu melingkar semakin naik seharusnya. Dan jadi kalau kalau kita melihat budayanya semakin buruk, kearifannya semakin nggak jelas, itu berarti pasti ada pemutusan ekosistem tersebut. Nah, saya melihat, menurut saya anak-anak muda sekarang ini adalah generasi yang paling sial dari sudut pandang itu dan paling beruntung. Absurd ini. Paling sial dan paling beruntung. Kita dalam posisi paling sial karena kita hanya tahu kembang-kembang kearifannya tanpa kita pernah tahu paradigma berpikir dasarnya seperti apa yang menghasilkan kearifan seperti itu. Kalau mau kita ngomong budaya lokal wisdom, kita ngomong budaya yang sesungguhnya itu kan output dari cara paradigma berpikir, cara berpikir. Misalnya saya kasih contoh gini, ketika paradigmanya berpikir adalah materialisme, mencari harta sebanyak-banyaknya, perilaku para koruptor adalah wajar karena cara berpikirnya memang mencari barang sebanyak-banyaknya. Kearifannya akan datang ke kalimat ini, misalnya dengan modal sesedikit-sedikitnya mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu pada cara dari paradigma berpikir materialisme itu kearifan yang sangat arif. Loh, karena dasar paradigmanya adalah mencari untung sebanyak-banyaknya. Kan gitu. Tapi masalahnya kenapa itu semakin buruk? Karena manusia sendiri tidak mencari kedalaman kebenaran akan kearifan tersebut. Iki sing koruptor iki, yang katanya dunia modern ekonomi itu juga nggak berpikir mereka, karena mereka melanggar cara berpikirnya sendiri.
Saya kasih contoh begini, kalau ini ekonomi dhisik ya, nanti ke hukum. Ke ekonomi. Misalnya begini. Ada yang tahu hukum investasi enggak? Bukan hukum lah, maksudnya garis-garis besar investasi. Investasi itu meletakkan harta kita atau sesuatu pokoknya kepemilikan kita untuk diusahakan kan gitu, untuk menghasilkan sesuatu. Untuk diputarkan. Nah, hukum investasi kan pasti kita sebelum menginvestasi ke suatu tempat, pasti kita punya banyak informasi tentang sesuatu itu. Nah, informasi semakin pasti, keputusan kita akan investasi juga semakin pasti. Kalau informasinya masih kira-kira, rumor dan seterusnya, kita juga tidak 100% menginvestasikan barang kita. Jadi itu tergantung kepastian. Kenapa saya ngomong orang modern tidak konsisten? Dalam hidup manusia itu, yang pasti itu mati. Mesti mati. Tapi kok nggak ada yang investasi untuk kematiannya ya? Itu kan, kowe jarine modern yang ra logis ya. Itu hukummu sendiri ya. Ora dilakoni dhewe piye to iki? Nah, itu mungkin entah pendidikan kita, entah budaya kita yang sudah seperti itu, sehingga kita tidak punya naluri untuk mendalami, untuk mencari akarnya seperti apa. Oke, tapi ada satu yang beruntung. Kalau kita paham bahwa kita harus mencari dasarnya paradigma apa sehingga menghasilkan percikan bunga-bunga kearifan lokal kalimat seperti ini. Kalau kita ini harus mencari, waktu yang paling tepat adalah sekarang. Kalau mau memperbaiki Indonesia, generasi muda, waktu berpihak pada generasi muda. Karena yang tua-tua nanti pasti diambil. Dan ketika yang muda masih meneruskan budaya yang tua, jangan harap ada perubahan. Kamu gak usah demo, gak usah apa ya. Kamu bertahan dengan kearifanmu, bertahan dengan akarmu dan mencari tahu. Ketika sewaktunya memegang, kamu akan mengembalikan Indonesia. Bukan untuk Anda. Matur nuwun, paling itu dulu.
Siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada dunia. Dunia akan meninggalkannya. Dunia akan memusnahkannya. Dunia akan memusnahkannya. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidi Muhammad, Habib Qutbi, Habibillah. Sidi Muhammad, Habib Qutbi, Habibillah. Siapa yang kangen, siapa yang kangen pada Allah. Siapa yang kangen, siapa yang kangen pada Allah. Pastilah akan dilindunginya. Pasti dibela oleh Tuhannya. Pasti dibela oleh Tuhannya. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidi Muhammad, Habib Qutbi, Habibillah. Sidi Muhammad, Habib Qutbi, Habibillah. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menolong kita? Hanya nur Allah Azza wa Jalla. Juga syafaat Rasul kasihnya. Juga syafaat Rasul kasihnya. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidi Muhammad, Habib Qutbi, Habibillah. Sidi Muhammad, Habib Qutbi, Habibillah. Sidi Muhammad, Habib Qutbi, Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nanti endingnya saya tidak tahu sampai jam berapa. Saya manut sama Anda semua karena kalau dalam ma'iyah biasanya jam 3, sekarang sampai jam 4. Kuwi kumpulan wong-wong sing ora duwe penggawean. Ora apa-apa. Mbangane penggaweane elek ya ta mending ra duwe penggawean itu kan. Syukur penggaweane iso apik sesuke kan gitu. Oke, bismillah. Nanti endingnya saya itu ingin ngiming-ngimingi aja kepada teman-teman Fakultas Hukum ya. Jadi misalnya kita kasih bahan dari Pak Agus Sunyoto ya. Ini teman saya penelitian.
Jadi misalnya pasal hukum Kalingga itu 179. Itu bisa kita pelajari satu persatu supaya kita ngerti paradigmanya pada waktu itu. 179 pasal tentang seluruh hal. Kemudian ketika Singosari dikembangkan menjadi 200 sekian. Ketika Mojopahit oleh Gajah Mada disempurnakan menjadi 272 pasal. Pada waktu itu kehidupan masih agak lebih simpel, sehingga tidak dan manusia masih bisa dipercaya. Kalau sekarang kan pasal harus dibikin sebanyak mungkin karena semakin banyak manusia tidak bisa dipercaya. Kan gitu. Sebenarnya kalau manusianya beres, hukum tidak perlu ya Bus ya. Aslinya kan, betul kan? Nah, yang penting kalau moralnya benar sebenarnya hukum tidak penting. Gitu loh. Semakin hukum itu berkibar-kibar, itu semakin banyak ancaman dari manusia kepada manusia. Nah, termasuk yang saya belum baca tadi, di zaman Mojopahit itu misalnya menteri yang urusan jembatan, menteri urusan macam-macam, frame-nya berbeda, terminologinya berbeda dan paradigmanya berbeda dengan kementerian sekarang. Kalau dibandingkan dengan kementerian Orba atau Reformasi, Anda bisa melihat. Nah, Anda akan bikin Indonesia yang bagaimana? 5 tahun lagi kira-kira gitu ya. Oke, nanti kita coba transfer ke Anda. Oke, sekarang saya mohon kepada Pak Aunur Rohim, calon dekan kita insya Allah. Nanti kalau sudah jadi dekan jangan bilang-bilang saya, ya, karena kakak saya sendiri dulu jadi dekan, setengah mati berusaha jangan sampai ibu saya tahu, jangan sampai kami tahu, saudara-saudara. Jadi dia sembunyi-sembunyi jadi dekan, isin banget jadi dekan gitu. Aku ramu dengka mas kuwi ngono kuwi. Makanya ketika mau Sadek jadi nabi itu kan saya lek kuwi dadi nabi aja kondo-kondo, aku wis biar nabi meneng wae ngono aku. Salah ya ana nabi saiki ya tak gegudo kaya ngono kuwi dhek guyu kemekelen kae. Sampeyan iki nabi kok kondo. Aja kondo aku iki biyen nahan diri aku ngono. Apa cak nuni aku nabi ya ora mengguyoni kowe ngono. Gitu ya. Oke, Ustaz, tafadhol Ustaz. Selain ini kita akan kasih lagu-lagu yang lain. Ya, syukron. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebenarnya juga sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh Cak Nun ini. Nanti jangan-jangan adik-adik nggak bisa membawa pulang ilmu ini. Tetapi saya ingin nambah sedikit lah. Kalau tadi membicarakan tentang kearifan, saya kok ingat ada kalimat yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia akan tahu yang memelihara dirinya. Di bangsa kita ini memang banyak yang tidak tahu diri, sehingga tidak kenal siapa yang memelihara diri itu. Jadi tahu diri itu luar biasa. Kalau tadi Cak Nun mengatakan kalau sudah tahu diri tidak perlu ada hukum lagi, karena dia akan mengenal siapa yang merawat diri kita. Nah, oleh karena itu melalui forum ini, tentu kalau bicara masalah budaya itu bicara masalah manusia. Bicara manusia itu tentu bicara tentang pembuat manusia. Kita ada bukan karena kita ada karena diadakan oleh yang mengadakan kita. Yang mengadakan kita lah yang sesungguhnya yang menghidupkan kita. Jadi budaya kita ini cenderung untuk budaya mati, tidak budaya yang hidup. Karena selalu budaya itu yang dipikirkan sarana hidup. Sarana hidup itu hakikatnya adalah mati. Dia akan hidup kalau ada yang hidup. Dan ada yang menghidupkan yang hidup itu sendiri. Nah, orang berbicara terus menerus di dalam membicarakan budaya ini selalu pada sarana kebutuhan hidup, bukan kepada hidup itu. Sehingga budaya yang ada sekarang adalah budaya yang mati. Tentu yang akan dihidupkan mungkin melalui Kiai Kanjeng, melalui Mas Sabran ini. Saya Mas Sabran itu kenal masih umur 2 tahun dulu. Sering nangis gitu. Kalau sering nangis kemudian bapaknya itu saya sampai sama Yamin yang bupati, ada bupati di Jambi sana, Kuala Tungkal itu. Ingat enggak On kalau tanya sama saya ketika Sabran nangis itu dulu? Ya ingat. Kemudian bapaknya ngaji,
bapaknya Sabran tuh ngaji gitu. Terus besok pagi itu ada, dulu kalau pos vessel itu datang itu kan pakai bel, ding 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 ding. Ah ini besok malam, nanti malam lagi nggak ngaji ini. Berarti kalau pas beliau ngaji itu, dia ingin dekat dengan yang membuat hidup itu sendiri. Akhirnya membuat hidup tanpa dia mendapatkan apa yang dikehendaki, tetapi yang membuat hidup itu memberikan kehendak itu. Ini Sabran waktu masih kecil, Bran kamu. Enggak ingat Bran kamu? Saya pernah gendong loh itu sama Yamin. Sama Yamin mau asramanya anunya dekat itu di flat di situ. Tapi alhamdulillah kok sudah bagus, malah lebih pinter Sabran dengan bapaknya. Cuma bapaknya sadar tapi Sabran belum. Orang sadar itu sebenarnya lebih dari pinter. Orang pinter itu belum tentu sadar, tapi orang sadar pasti pinter. Tapi orang sekarang kan dekati orang pinter. Di kampus-kampus ini kan inginnya mencari pinter, bukan untuk mencari sadar. Padahal yang penting adalah sadar. Karena sadar itu hakikatnya arif. Orang arif itu mesti waskito tentang kehidupan. Yang dilihat bukan suaranya sesuatu, yang dilihat bukan gambarnya sesuatu, yang dilihat bukan tulisan sesuatu, tapi yang dilihat adalah sesuatu itu yang kemudian melahirkan tulisan dan gambaran dari sesuatu itu sendiri. Nah, ini arif. Makanya orang arif itu kalau menurut Pak Muntoha itu, Pak Muntoha ini Pak, Kiai Muntoha. Namanya sebenarnya dulu Muhammad Toha, kemudian tidak tahu kok diganti Muntoha. Itu orang arif itu harus wukuf dulu, harus pernah wukuf. Wukufnya di Arafah supaya dia menjadi arif. Kemudian di Arafah itu ada jabal, namanya Jabal Rahmah. Ceritanya dulu pertemuan antara Adam dan Hawa itu. Supaya arif dia ketika di dunia ini. Kemudian setelah dia arif wukuf di situ baru ke Muzdalifah mencari batu, mencari senjatanya. Jangan megang-megang senjata tentang hidup sebelum kita arif tentang hidup itu sendiri. Kalau dunia dan seisinya itu adalah sarana hidup, maka jangan sentuh sarana hidup sebelum arif. Sebelum hidup jangan sampai memegang sarana hidup. Sekarang banyak orang yang kelihatannya hidup tapi pada hakikatnya mati. Orang hidup itu seharusnya menyenangkan bagi kehidupan, bukan untuk menyusahkan kehidupan itu sendiri. Kalau orang menyusahkan kehidupan itu berarti orang mati sebelum saatnya dia hidup. Padahal dia tidak pernah membuat hidupnya. Nah, ketika sudah memegang, mungkin Pak Busro pernah dulu itu waktu di Muzdalifah itu cari-cari batu dengan jumlah tertentu. Baru dia ke Mina, baru melempar. Nah, orang-orang sekarang itu belum melalui proses ini langsung melempar sesuatu, malah yang dilempar siapa? Akhirnya nggak jadi lempar karena sama-sama setan. Di situ ada jin, di situ ada iblis, di situ ada setan. Nah, Pak Busro mestinya belajar ilmu setan supaya tahu bahwa itu setan. Saya khawatir orang mau memberantas setan tapi tidak tahu setan. Ini harus tahu setan itu baunya apa. Kalau kebenaran itu pada hakikatnya suci, pasti baunya harum. Orang yang selalu berpihak kepada kebenaran akan tahu tentang kebusukan yang ada di sekitar kita. Jangan kita harap tahu kebusukan di sekitar kita kalau kita sendiri tidak pernah melakukan kebaikan dalam kehidupan. Nah, setelah itu jin itu kan, setan itu kan orientasinya kepada materi itu. Mesti sahabatnya orientasinya kepada tahta, iblisnya itu ablasa yublabsi itu pembangkang itu. Kalau jin itu berkaitan dengan persoalan kasih sayang, cinta, mencintai, seksual dan lain sebagainya, itu biasanya ajaran-ajaran jin itu. Makanya dilempari itu. Supaya nanti ketika menjalani hidup itu dia harus tawaf di dalam kehidupan yang sekian puluh tahun sudah dialami Cak Nun, tawaf di mana-mana itu tawafnya benar karena diawali dari Hajar Aswad terlebih dahulu. Tawafnya, kemudian baru sa'i itu. Itulah kemudian gundul-gundul pacul tadi
terjadi. Lagu Gundul-Gundul Pacul itu saya juga sok mempelajari Cak Nun, itu memang dahsyat sekali itu. Saya kira kalau diuraikan satu malam ini enggak habis. Di Al-Quran itu sebenarnya cerita-cerita tentang Gundul Pacul luar biasa, itu dahsyat sekali. Tapi sayang kita sendiri tidak begitu banyak menekuni Al-Quran. Makanya alhamdulillah loh mahasiswa UI Pak Cak Nun ini sudah pernah megang Quran tuh? Sudah. Baca Quran sudah? Alhamdulillah. Karena megang Quran itu kepeksa. Karena begitu masuk UI itu diberi Quran. Dia melihat bahwa Quran itu hadiah dari Winda, itu Quran itu kesampaiannya membeli sendiri itu hanya lewat UI. Tapi ketika sampean membeli sendiri Al-Quran lewat UI, kemudian sampean tidak gunakan, sama saja sampean menghina diri saudara sendiri. Maka apa yang diberikan Al-Quran oleh UI ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Wah, dahsyat sekali. Saya kalau melihat Quran itu semakin dalam dipelajari, seperti tadi Cak Nun mengatakan alamal insan malam ya'lam, itu wah dahsyat sekali. Jangan merasa kita ini menjadi pinter di hadapan yang maha pinter, tidak ada gunanya. Padahal kita tidak pernah tidak ada di hadapan yang maha segala-galanya. Pak Busyro juga gitu, tidak boleh mengatakan dirinya paling kuat. Ketika dia sadar ketauhidannya, kita tidak boleh mengatakan diri kita kuat di hadapan yang maha kuat. Tidak ada gunanya sama sekali. Justru nanti akan dilemahkan oleh yang maha kuat. Jangan merasa kaya di hadapan yang maha kaya. Justru nanti akan dimiskinkan oleh yang maha kaya. Atau kekuatannya dan kekayaannya dan kepintarannya akan dibodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati-hati. Mahasiswa UI ini harus bersyukur betul. Coba tidak ada lah universitas di seluruh Indonesia, mungkin dunia, yang menerjemahkan Al-Quran. Saya dulu membantu Pak Zaini sampai habis waktu itu. Sampai oleh Pak Busyro, kok senengane nang kono to on, ora gelem nang Fakultas Hukum. Ya memang asik kok Al-Quran itu. Kalau Al-Quran enggak asik, saya sudah keluar dari Islam sejak lama itu. Karena Al-Quran luar biasa, dahsyat sekali. Nah, itu pelajari betul. Itu budaya-budaya tentang kehidupan yang seharusnya itu luar biasa di dalamnya. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara sekalian, tidak hanya Al-Quran loh yang diterjemahkan oleh UI itu. Tafsir nggak ada, tanya Pak Busyro, di mana-mana nggak ada orang membuat tafsir universitas loh. Yang buat tafsir itu hanya UI. Dibagikan kepada dosen, dibagikan kepada mahasiswa dengan harapan apa? Supaya kenal tentang apa dan siapa manusia itu. Supaya jangan kenal yang mati-mati terus rugi, Mas. Jangan mencari yang mati, carilah yang hidup, supaya saudara tahu bisa menghidupkan yang mati. Kalau saudara sering cari yang mati-mati, nanti repot. Nah, ini yang sedang digarap oleh Pak Busyro, itu ngumpul ke barang-barang mati-mati itu loh. Harta itu kan mati sebenarnya. Harta kekayaan yang diributkan di dunia ini kan harta aja. Bukan harta loh, harta. Memang bahasa Jawanya harta, Pak ya. Harta. Jadi harta. Coba jadilah sampean diri sampean sebagai manusia yang hidup. Jangan menjadi manusia yang mati pada saat saudara hidup. Nah, saudara sekalian, saya kira itulah nanti diteruskan ini dari tamu. Saya sebenarnya kurang ikramud dhaif itu. Ada tamu yang sebelah sana sendiri sudah jauh-jauh dibawa Pak Busyro ke sini. Nanti enggak di sini enggak ngomong kan enggak enak toh. Saya sebagai sohibul bait memang harus ikramud dhaif toh. Ya toh, Cak Nun. Nanti kalau enggak kena ikop nanti. Saya kira gitu Pak Cak Nun. Terima kasih. Teman-teman sekalian, saya doakan Anda berumur panjang. Ini serius karena saya tidak tega kalau Anda tidak ikut ngalamin Indonesia yang bangkit. Mudah-mudahan Anda, supaya berumur panjang, Anda awet kesehatannya. Anda tahu ini saya makin keriput, makin putih, ya. Tapi mudah-mudahan Allah selalu mempertahankan atau memperbarui sel-sel kita.
Caranya Allah memperbarui adalah memancarkan cahaya. Karena awalnya dulu kan cahaya, nur yang terpuji. Dari situ terpecah, ada yang karena formula tertentu dia menjadi planet, menjadi jasad, menjadi materi. Ada yang menjadi gelombang, ada yang menjadi frekuensi, ada yang menjadi macam-macam. Jadi Anda sederhana aja, selalu minta pencahayaan dari Allah. Maka sholat itu artinya adalah tiap hari Anda 5 kali dicahayai oleh Allah. Karena sholat itu lambangnya adalah air mator atau air hujan, di mana ada pencahayaan matahari. Dan Anda sholat berarti Anda memohon pencahayaan dari Allah. Oleh karena itu, karena lagunya tadi juga sebelum cahaya, saya doakan Anda sehat. Saya sama Pak Busroy 61 tahun. Dan Alhamdulillah, yo loroi paling masuk angin ya Bus ya. Paling masuk angin lah. Ya kalau anyang-anyangan gitu. Dan itu tidak perlu dokter, tidak perlu pil, meng cukup jempol sikil ditaleni nganggo karet utawa nganggo nek ning desa nganggo damen merang kae gitu. Nek kudu nising pas ceramah apa pas mimpin sidang dengkule kena ngene-ngene iki insyaallah akan ora lali yo kene oh nggih terus taine munggah meneh kan gitu. Taat. Jadi ini beneran ini teman-teman sekalian, beneran tolong pencerahan Islam, generasi muda Islami itu akan dipimpin tidak oleh budayawan, akan dipimpin tidak oleh ustadz, akan dipimpin tidak oleh ulama, tapi oleh fisikawan, oleh ahli fisika yang menemukan Allah di dalam fakta-fakta alam semesta. Jadi tolong, di sini ada fakultas fisika. MIPA ya, ilmu murni ya. Mudah-mudahan di dalamnya juga ada fisika berarti ya Bang ya. Oke. Jadi tolong teman-teman dari MIPA mempelajari benar, temukanlah Allah di alam, temukanlah alam di Allah, temukanlah kebesaran Allah di Quran, temukanlah kedahsyatan alam ciptaan Allah itu di Al-Quran, dan temukanlah Quran di dalam kedahsyatan alam itu. Kalau Anda mengerti dialektika segitiga itu, maka Anda akan terbangun sel-sel Anda. Anda jangan ditipu oleh ilmu-ilmu kedokteran modern yang selalu menyuruh Anda minum suplemen atau obat, karena itu berarti Anda tidak mampu dan tidak sanggup membangun apa yang Anda butuhkan melalui sel-sel Anda sendiri. Sebelum Anda menaklukkan sakitmu dengan dirimu sendiri, dengan kekuatan daya tahan tubuhmu, kalau sudah tidak mampu baru kamu minum obat dan seterusnya. Selama kamu masih bisa mengatasi dengan perlawanan dari dalam dirimu, lakukanlah itu. Itulah yang saya lakukan dengan Pak Busro selama ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sebelum Syekh Maulana Aunur Rahim Muttafaqun alaih, saya radhiyallahu an, kalau ini laknatullah alaih. Saya itu sudah disebut oleh salah seorang tokoh nasional sebagai nama saya disebutnya kan Muhammad Ainun Najib laknatullah alaih. Maka saya juga akan sebut, perkenalkan nama saya Muhammad Ainun Najib laknatullah alaih ya. Nah gitu. Kan terserah Allah laknat saya apa tidak. Saya ngaku dilaknat kan lebih baik supaya saya berbuat baik kan gitu kan. Gitu. Saya lebih baik mengaku kafir daripada mengaku muslim. Untuk itu sebelum beliau berdoa, saya akan sumbang Anda, mudah-mudahan Allah betul-betul malam hari ini menumpahkan cahayanya melalui ubun-ubun Anda masing-masing. Setelah itu akan menjadi penguatan sel-sel Anda, penyakit-penyakit akan kalah oleh kekuatan sel dan daya tahan Anda, dan metabolisme Anda akan fresh, maka otak Anda lebih celing, lebih cerdas, hati Anda akan lebih jembar, dan perut Anda akan lebih terkontrol isinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور masukkanlah 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 ya Allah melalui batok kepala anak-anakku sahabat-sahabatku ubun-ubun akan menerima gelombang itu memasukkannya ke aliran darah dan menjadikan sel-sel badan mereka menjadi kuat dan bayi kembali dan karena itu ya Allah mereka engkau kehendaki engkau ridhoi untuk menjadi lebih matahari otaknya akan lebih bercahaya terang benderang akalnya dan engkau jadikan hati mereka lebih luas dari 7 lapis alam semesta ya Allah nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim sadaqallahul azim Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fis sam'i nuran wa fil basari nuran wa fil jasadi nuran wa fi amami nuran wa fi wara'i nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma anta rabbuna tawakkalna alaika wa anta rabbul arsyil azim la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim ma syaa Allah kana wa man lam nasya lam nakun na'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma wa usa bi kulli syai'in adad Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takuluna idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana
warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin ya Allah. Fangsurna 'alal qaumil kafirin, fangsurna 'alal qaumidz zalimin, fasurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Anda pulang ke rumah masing-masing, insya Allah ada yang baru yang dikasih oleh Allah. Anda titeni, Anda alami. Kalau nanti ada apa-apa dengan alam, Anda akan ditingkatkan derajatnya. Dimudahkan keluarga Anda semuanya. Sampai ketemu, saya tidak tahu jadwalnya setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kedatangan Anda. Kita tidak mampu berpisah hati kita, sehingga meskipun kita nanti pisah badan kita, tapi sesungguhnya kita tetap bersatu hati kita menuju cita-cita kita bersama-sama Pak Bushro, bersama semuanya di panggung ini. Saya mohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semua ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kuncinya